Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar seni budaya lagi, dan di sini kita masuk kepada pertemuan yang ketiga. Dan diperhatikan ya sampai selesai. Oke, jadi hari ini kita bahas mengenai bagian C, yaitu alat atau bahan berkarya seni lukis. Media berkarya seni rupa dua dimensi atau seni lukis meliputi bahan dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya karya yang diinginkan. Media berkarya seni lukis sangat beragam, tergantung dari teknik yang dipakai. Jadi, ketika kita ingin melakukan pembuatan lukisan, di sini berarti kita harus memilih bahan dan media yang kita gunakan sesuai dengan keinginan kita, ataupun sesuai dengan lukisan yang akan kita lukis nanti. Sebelum memulai untuk melukis, sangatlah penting untuk Anda mengetahui alat dan bahan yang akan Anda gunakan nantinya, serta pengertian dan fungsi dari masing-masing alat tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu alat dan bahan berkarya seni lukis adalah yang pertama itu ada pastel dan krayon, yang kedua cat atau pewarna. Dan cat atau pewarna itu terbagi tiga, yaitu ada air atau tekstil, ada cat minyak, dan cat akrilik. Dan yang ketiga itu ada kuas, yang keempat itu ada pisau palet, dan yang kelima itu ada palet, dan yang keenam adalah kanvas. Sekarang kita masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara bentuknya hampir sama, sehingga kalian seringkali keliru ketika membelinya, tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Pastel biasanya terbuat dari bahan kapur dan pengikat cair dan transparan untuk mengikat pigmen dan kapur. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut. Sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras, sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin, sehingga warna yang mengkilap dan sedikit berminyak. Krayon menjadi salah satu pilihan kita untuk menggambar karena sifatnya yang padat dan tidak mudah menyerpih, sehingga tidak mengkotori tangan dan baju ketika sedang menggambar. Coba perhatikan gambar di samping, itu adalah contoh pastel dan krayon. Sekarang masuk kepada yang kedua, yaitu cat atau pewarna. Dan di sini cat atau pewarna itu terbagi tiga. Yang pertama adalah cat minyak. Cat minyak adalah cat yang dicampur dengan minyak sebagai pengikat pigmen warna. Cat minyak memiliki sifat pigmen yang cemerlang. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah salah satu contoh cat minyak. Sekarang masuk ke cat yang kedua, yaitu cat akrilik. Cat akrilik adalah cat yang berbentuk serbuk atau pasta. Cat akrilik terbuat dari campuran bahan sintetis seperti resin dan polyvinyl acetate yang cepat kering. Coba kalian lihat contoh di samping, itu adalah salah satu contoh cat atau pewarna akrilik. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga, yaitu cat air atau tekstil. Cat tekstil adalah cat yang juga berbahan dasar air. Cat ini biasanya digunakan untuk melukis di atas media kain, baju, sepatu, ataupun tas yang kemudian harus disetrika setelah kering. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah salah satu contoh dari cat atau pewarna tekstil. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu kuas. Kuas adalah yang dipakai sangat berpengaruh terhadap hasil lukisan. Kuas sendiri ada banyak macamnya, mulai dari bulu yang kecil, meruncing, hingga yang bulu lebar, lurus, dan lebar miring. Semua itu memiliki fungsi yang berbeda. Kuas yang bagus biasanya bulunya berwarna krim. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah contoh dari kuas. Sedangkan yang keempat itu adalah pisau palet. Pisau palet sebenarnya berfungsi untuk mengaduk cat minyak di atas palet agar didapat komposisi warna yang rata, mengkilat, dan maksimal. Namun, banyak dari maestro lukis menggunakannya sebagai alat lukis seperti pengganti kuas dan untuk meratakan tekstur cat pada kanvas. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah contoh pisau palet. Dan untuk yang kelima itu adalah palet.
Palet adalah tempat untuk mencampur cat atau tempat untuk menyiapkan cat sebelum diaplikasikan ke kanvas. Palet yang bagus adalah palet yang bersifat licin karena minyak terdapat meresap ke dalamnya. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah contoh gambar palet. Dan untuk yang keenam adalah kanvas. Kanvas adalah media lukis yang memiliki pori-pori yang telah ditutup cat dasar berwarna putih. Media ini lebih sering digunakan untuk melukis dengan cat minyak karena cat minyak butuh ketebalan dalam pewarnaan dan kadang butuh metode palet yang membutuhkan teknik konstruksi pada bidang lukisnya. Coba kalian lihat gambar di samping, itu adalah contoh dari kanvas. Sekarang kita masuk ke bagian D, yaitu jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu lukisan cat air. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan sapuan tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan untuk bahan cat air adalah kertas, papirus, kulit, kain, kayu, atau kanvas. Kelebihan cat air adalah tidak berbau, mudah dibersihkan, dan cepat kering. Teknik melukis seperti ini disebut juga dengan teknik alpha prima. Namun, meskipun transparan, lukisan cat air bisa menghasilkan karya lukis yang muncul bercahaya karena pigmen yang ditetapkan dalam bentuk yang relatif murni. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah salah satu contoh lukisan cat air. Sekarang yang nomor 2 yaitu mozaik. Teknik mozaik merupakan teknik yang menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau yang lainnya, sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, potongan kertas, perselen, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah salah satu contoh dari mozaik. Sedangkan yang ketiga yaitu lukisan kaca. Lukisan dibuat dengan menempelkan bagian kaca dengan bantuan timah, kuningan, atau tembaga. Kaca-kaca tersebut dibentuk dan ditempelkan sesuai dengan pola tertentu dengan warna-warna yang beragam. Lukisan kaca ini pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Di Indonesia sendiri, teknik lukisan kaca awalnya berkembang sebagai sebuah seni industri rumahan di daerah Cirebon yang merupakan warisan yang dicontohkan oleh seniman asal Belanda. Coba kalian perhatikan gambar di bawah itu adalah gambar lukisan kaca asal Cirebon. Sekarang kita lanjut yang keempat yaitu lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir mirip dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar dan hasil akhirnya dicelup ke larutan pewarna. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah salah satu contoh lukisan batik. Sekarang kita masuk yang ke E, yaitu prosedur berkarya dan seni lukis. Yang pertama itu adalah menemukan gagasan. Menemukan gagasan kita harus melakukan yaitu yang pertama, tenangkan diri dan mencoba untuk berinovasi dalam berpikir di luar kotak. Yang kedua, berpikir dengan keras dan mengamati lingkungan sekitar untuk mendapatkan suatu ide atau gagasan. Dan yang ketiga, berpikirlah untuk mendapatkan suatu ide atau gagasan untuk melukis sesuai dengan keahlianmu dalam melukis, bukan paksaan. Dan yang keempat, jika sudah menemukannya, segeralah melakukannya agar tidak lupa nantinya. Prosedur yang kedua adalah membuat sketsa. Berikut cara dalam membuat sebuah sketsa. Di antaranya, 1. Membuat kerangka gambar. Di antaranya terdiri dari garis vertikal, garis horizontal, dan garis lengkungan. Dan yang kedua, membuat garis sekunder, misalnya seperti membuat kerangka persegi atau lingkaran secara tipis. Dan yang ketiga, menebalkan garis pada sketsa jika memang sudah tepat sesuai dengan keinginan. Berikut adalah hasil dalam membuat sketsa. Bisa diperhatikan ya. Sekarang masuk kepada prosedur yang ketiga, menentukan media berkarya, yaitu alat dan bahan. Alat adalah peralatan yang kita gunakan untuk membuat karya seni rupa, contohnya itu seperti kuas. Kemudian bahan ialah hal atau sesuatu yang digunakan untuk membuat karya seni rupa selain alat. Contohnya seperti cat cair dan cat minyak. Jadi di dalam menentukan media berkarya, kita harus menggunakan alat dan bahan. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu menentukan teknik.
Teknik yang pertama itu ada teknik ekuarel, dan yang kedua ada teknik plakat, dan yang ketiga ada teknik goresan ekspresif, dan yang keempat ada teknik tebal dan bertekstur, dan yang kelima ada teknik timbul atau mozaik. Sehingga kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah lukisan, kalian harus tentukan dulu teknik apa yang akan kalian gunakan untuk melukis lukisan tersebut. Sekarang kita masuk kepada yang kelima, yaitu mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Jadi prosedur yang kelima ini yang pastinya kita harus mewarnai sketsa yang sudah dibuat. Dengan apa? Dengan teknik yang sudah kita pilih ya. Dan langkah yang terakhir adalah kita harus menyempurnakan lukisan dengan kontur, penegasan, dan penyinaran. Sehingga ketika kita sudah melaksanakan prosedur berkarya seni lukis ini, maka lukisan kita akan terlihat lebih sempurna. Sekarang ada tugas ya yang harus dikerjakan, dan diharapkan dikerjakan sebaiknya, dan ketika sudah selesai boleh dikumpulkan. Demikian yang bisa disampaikan hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.